say no. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us, and we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisinta Salsabila, kelas 2A, program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil desain rancangan perpustakaan pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1. Lokasi set saya berada di Jalan Flores Arcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan luasan 500 meter persegi atau 20 meter kali 25 meter. Adapun aturan tata wilayah di Jalan Flores yaitu GSB sebelah utara 15,75% dan sebelah selatan 16,25%. KDB pada lokasi ini adalah 80%. Jadi luas bangunan dibagi 500 meter persegi dikali 100% mendapatkan luas bangunan sebesar 400 meter persegi. Kemudian KLB-nya adalah 8 dengan perhitungan jumlah lantai dibagi jumlah lahan dikali 100% mendapatkan hasil yaitu 10 lantai. Kemudian KDH-nya adalah 10% dengan perhitungan luas lahan hijau dibagi 500 meter persegi dikali 100% mendapatkan luas lahan hijau sebesar 50 meter persegi. Analisis site pertama yaitu matahari dengan data existing berupa matahari terbit dari arah kanan site, kemudian matahari terbenam dari arah kiri site, dan matahari terasa terik sekitar pukul 12.00 sampai 13.00. Adapun analisis yang dilakukan adalah bagian kanan site terkena matahari pagi tetapi tidak terhalang bangunan. Bagian kiri site tidak terlalu kena sinar matahari, sore karena terdapat gedung di sebelahnya. Dan area depan site terkena pancaran sinar matahari. Respon yang dilakukan adalah pada bangunannya dapat dipasangi kaca anti radiasi atau kaca film agar mengurangi panas dan silau. Area depan tetap dipasangi jendela dan ventilasi agar cahaya dapat tetap masuk ke dalam bangunan. Dan bagian belakang dipasangi tembok agar tidak berhadapan dengan rumah warga. Kemudian ada utilitas. Data yang terkait utilitas berupa adanya saluran air berupa parit di area depan lokasi site. Terdapat saluran listrik di area depan lokasi site yang berhubung langsung ke area site dan sekitarnya. Analisis yang dilakukan adalah selokan atau parit ini berfungsi menyalurkan air ke parit besar. Parit ini terlihat kotor sehingga mengganggu pemandangan ke arah site. Dan kabel listrik yang terhubung cukup mengganggu pemandangan. Respon terhadap permasalahan utilitas ini adalah selokan yang terbuka diberi tutup selokan dari beton agar tidak mengganggu visual site dan dapat dimanfaatkan sebagai trotoar. Kemudian, kabel listrik yang mengganggu dapat ditanam di bawah tanah agar terlihat lebih rapi. Kemudian ada sirkulasi. Data terkait sirkulasi berupa bagian depan dan kanan site. Terdapat jalan yang cukup lebar dan terdapat banyak sirkulasi masuk untuk menuju site. Analisis yang dilakukan adalah Jalan Flores tergolong jalan yang tidak terlalu ramai. Area jalan ini adalah area taman. Sirkulasi keluar masuk area site hanya terdapat di kiri. Sirkulasi masuk area site tergolong kecil. Respon terhadap hal ini adalah lebarkan arah masuk dan keluar menuju site agar mobil juga bisa masuk. Jalan sirkulasi keluar masuk site terbuat dari cor beton. Kemudian kebisingan. Data dari kebisingan adalah bagian depan site tidak cukup ramai pada pagi dan siang, tetapi ramai pada sore dan malam. Bagian kiri site terdapat kantor yang artinya ramai di jam tertentu. Dan area kanan dan belakang tidak terlalu ramai karena permukiman warga. Analisis terkait kebisingan, yaitu kebisingan yang tinggi berasal dari adanya orang yang berjualan di area sekitar site. Kebisingan tinggi terjadi pada sore hingga malam hari. Kebisingan sedang berasal dari area kiri site, yaitu terdapat kantor yang mempunyai jam kerja pagi hingga siang. Kebisingan rendah karena area kanan dan belakang merupakan rumah warga.
Respon terkait kebisingan adalah membuat pagar tembok beton di sekeliling site dengan ketinggian yang selevel dengan motor dan mobil agar kebisingan dapat dipantulkan. Kemudian, menanam pohon atau pagar hidup di sekeliling site untuk meredam kebisingan. Kemudian pada bangunan, gunakan dinding pelapis agar ruangan kedap dari suara luar. Kemudian vegetasi. Data dari adanya vegetasi adalah area site memiliki banyak pepohonan karena dekat dengan area taman. Pohon-pohon ini membuat area site cukup rindang dan adem. Analisis terkait vegetasi berupa pepohonan tidak berada pada lokasi site, namun terdapat pada area luar site. Vegetasi ini dapat dipertahankan karena berfungsi sebagai filter kebisingan dari arah jalan besar. Respon terkait vegetasi di area site yaitu tambahkan rumput pagar rendah agar kelihatan lebih rapi dan estetik. Dan jenis tanaman untuk pagar rendah adalah tanaman boxwood. Untuk area belakang site, tanami dengan pohon beringin karena pohon ini menciptakan udara yang segar. Kemudian ada arah angin. Data dari arah angin adalah angin datang dari arah depan dan samping kanan. Analisisnya adalah terdapat banyak pepohonan di sekitar area site, membuat area lokasi site terasa adem. Respon terkait hal ini berupa pasang ventilasi dan jendela pada bangunan agar udara bersih tetap masuk, kemudian buka pintu sesekali untuk memberikan sirkulasi udara bersih masuk dan udara kotor keluar, agar buku-buku pada perpustakaan nantinya tidak cepat rusak. Yang terakhir ada view. Data dan analisis terkait view dapat dilihat dari tampilan berikut. Respon terhadap view adalah bagian sisi kiri dan kanan diberi batasan tembok lebih tinggi agar terjaganya privasi. Sisi depan diberi vegetasi rendah sebagai pagar hidup dan membuat pandangan lebih asri dan dapat diberi pelang nama. Di bagian belakang diberi vegetasi pepohonan yang lebih rapi agar enak untuk dipandang. Kesimpulan pada 7 analisis site yang telah dilakukan dapat dilihat dengan gambar berikut. Selanjutnya ada hubungan ruang. Hubungan ruang yang ditampilkan berupa matriks dan bubble diagram dengan penentuan ruang yang digunakan pada perpustakaan, yaitu parkiran, ruang kepala perpustakaan, ruang tata usaha, ruang baca, toilet, ruang pengelola, ruangan arsip, musola, dapur, gudang, ruang cleaning service, pos satpam, dan lobi. Ke-13 ruang ini mempunyai fungsi ruangnya masing-masing. Yang berwarna merah berarti privat, warna biru publik, dan warna kuning adalah servis. Hal ini juga terkait dengan adanya matriks dan bubble diagram ini dapat dilihat mana hubungan yang erat, tidak erat, maupun tidak berhubungan. Kemudian selanjutnya ada identifikasi pelaku dan pola aktivitas pelaku. Dapat dilihat dari tampilan berikut. Ada 7 pelaku yang terlibat pada perpustakaan antara lain kepala perpustakaan, tata usaha, pemustaka, pengelola, juru arsip, cleaning service, dan satpam. Identifikasi pelaku ini berisi karakteristik dari setiap pelaku atau pengguna perpustakaan, tugas dan fungsi dari setiap pelaku. Pola aktivitas pelaku berisikan pola aktivitas yang dilakukan dan kebutuhan ruang apa saja yang diperlukan dari setiap pelaku. Kemudian besaran ruang. Besaran ruang dapat diperhitungkan dengan rumus-rumus yang telah ditetapkan. Tujuan adanya besaran ruang ini untuk mempermudah pembuatan denah nantinya, karena kita menghitung setiap furniture yang digunakan pada ruang tersebut. Adapun yang dihitung terkait dengan besaran pelaku, furniture, besaran sirkulasi, dan besaran ruang. Setelah 13 ruang yang dihitung, saya mendapatkan jumlah luasan bangunan yaitu 176 meter persegi. Karakteristik warna dan material yang akan digunakan pada perpustakaan nantinya ialah warna-warna yang cenderung netral seperti abu-abu, krim, coklat muda, dan putih.
Warna abu-abu dan krem diletakkan pada dinding. Warna coklat muda digunakan pada setiap kusen jendela dan warna putih digunakan sebagai plafon. Dan material yang digunakan ada kaca, batu alam, beton, vinil, dan PVC. Kaca digunakan pada jendela, batu alam digunakan pada dinding bagian depan sebelum pintu masuk, material beton digunakan untuk dinding, vinil digunakan untuk lantai, dan PVC digunakan pada bagian plafon. Masuk pada konsep gubahan bentuk, terinspirasi dari buku yang diletakkan secara berbaring, kemudian pada sisi depannya dipotong dan dimajukan ke depan sejauh 1,5 meter. Setelah bagian depan dimajukan dan ditambah atap dak, dan pada sisi atas akan ditambah atap jengki atau atap miring. Dan ini adalah gambaran akhir setelah semua ditambahkan. Kemudian masuk pada desain arsitektural. Pada bagian sisi depan bangunan menggunakan batu alam yang memberi kesan yang natural dan elegan. Penggunaan batu alam ini membuat fasad bangunan menjadi lebih indah. Dan pada bagian interior, material dinding terbuat dari beton dan bagian lantai menggunakan vinil yang menjadikan bangunan ini menjadi lebih rapi dan estetik. Kemudian masuk pada situasi side plan denah, tampak, potongan, dan perspektif interior maupun eksterior. Maka akan ditampilkan gambarannya sebagai berikut. Sekian video dari presentasi saya mengenai hasil-hasil yang telah saya buat pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1. Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Dewi Ria Indriana STMT dan dosen penguji Ibu Risa Fitriasya Putri SArs MArs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.